Power Breakfast. Selamat pagi pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan baik-baik semuanya dan juga dalam kondisi yang sehat tentunya ya. Seperti biasa di hari Senin pagi, sarapan kita nih agak berbeda. Karena sarapannya itu mungkin Anda di ruang dengar Anda masing-masing, saya di kantor sambil ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang sudah kami hadirkan. Tapi mudah-mudahan nanti kami bisa hadirkan juga untuk secara langsung menyambangi kediaman atau kantor narasumber kami yang lain tentunya. Nah pagi ini saya sudah bersama dengan narasumber lagi-lagi yang spesial ya, tapi nggak pakai telur. Karena usai menjabat sebagai koordinator Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran untuk menangani COVID-19 di tanah air tempo hari, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Tugas Ratmono, spesialis saraf atau spesialis neurologi, Magister Administrasi, Magister Hukum, Magister Administrasi Rumah Sakit, Magister Hukum, ini kemudian ditunjuk sebagai Ketua Umum Pengurus Yayasan Stroke Indonesia, nah, atau Yastroki biasanya disebutnya. Kami ingin tahu nih kesehariannya apa setelah purna tugas dari TNI, tapi ternyata masih banyak kesibukan lainnya yang dilakukan oleh Pak Tugas Ratmono. Tapi saya mau baca dulu beberapa hal atau profil tentang Pak Tugas. Jadi Pak Tugas ini ditunjuk sebagai Ketua Umum Pengurus Yayasan Stroke Indonesia atau Yastroki untuk menggantikan Pak Teguh Ranakusuma yang mundur karena alasan kesibukan ketika itu. Tepatnya di bulan Mei. Tepatnya di tanggal 27 Mei ketika itu. Saya langsung sapa deh, untuk cerita-cerita lebih lanjut, lebih baik saya menyapa Dr. Tugas Ratmono. Selamat pagi, Pak Jenderal. Apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar baik, Mas Berry. Warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Sehat-sehat, Pak ya? Alhamdulillah, sehat selalu. Walaupun sudah purna tugas dari TNI, penugasan di Rumah Sakit Darurat COVID-19, kita bersyukur sekarang sudah mulai dalam kondisi normal semuanya. Tapi tetap saya harus manggilnya Jenderal ini. Tugas boleh aja lah. Udah jadi masyarakat sipil saat ini. Pak Tugas lagi sibuk apa nih pagi-pagi ini? Udah nerima kami, udah nerima Elsinta pagi ini? Saya kebetulan pagi ini persiapan untuk praktek, Mas, sebagai dokter nih. Oh, tugas praktek di mana sekarang? Saat ini bantu praktek di RSPAD Gatot Subroto. Berarti bentar lagi akan berangkat ya ke kantor ya? Nanti jadwal praktek jam 8. Oh, jam 8. Oke, pas nih. Berarti kita masih bisa ngobrol-ngobrol selama kurang lebih 45 menit ke depan gitu ya? Insya Allah, amin ya. Ini sekarang berarti pagi-pagi masih di rumah, Pak? Kebetulan masih di rumah ya, sesuai kesibukan saya setelah pensiun ya. Pertama, saya menikmati pensiun lah, Mas Berry. Ya. Dua, ya saya bersama keluarga. Kemarin ada keluarga yang di Surabaya, saya bersama istri, anak ke sana untuk bersama-sama keluarga di sana. Kemudian apalagi nih? Oh, ngajar mahasiswa kedokteran. Kemudian ya praktek ya di Rumah Sakit RSPAD. Berikutnya adalah ya tadi udah disampaikan Mas Berry, disuruh jadi Ketua Umum Yayasan Stroke Indonesia nih, Mas. Itulah beberapa kegiatan saya setelah pensiun gitu, Mas ya. Pagi-pagi biasanya Pak, setelah bangun tidur, aktivitas yang rutin dilakukan apa nih? Makan dulu, sarapan, ngopi, ngeteh gitu, atau ngobrol-ngobrol dulu dengan orang di rumah? Ya, saya pakailah kalau pagi-pagi setelah sarapan atau sambil sarapan ngobrol lah. Kebetulan istri saya juga kerja, jadi masih bekerja, belum pensiun. Ya. Alhamdulillah masih bisa berkarya terus ya? Komunikasi, alhamdulillah ya, Mas. Jadi pagi-pagi itu sarapan bersama keluarga, ngobrol-ngobrol berarti ya Pak Tugas ya? Ya, kalau pas ini ngobrol keluarga, mungkin ada ya, anak saya mungkin masih menyiapkan untuk kuliah gitu ya. Setelah itu mungkin ya nyapa untuk anak saya gitu. Itu berarti start keluar rumah jam berapa kalau begitu? 7:30 udah langsung ke kantor Pak biasanya? Ya, kalau hari Senin Kamis saya praktek di RSPAD, hari lain saya mungkin siang sih, kalau ini siang kadang pagi di kantor Yayasan Stroke Indonesia. Kalau ada jadwal ngajar gitu, mungkin pagi atau siang.
Pak, Itu Mas. sebelum kita ngobrolin tentang Yastroki nih, Yayasan Stroke Indonesia ya, kami ingin tahu juga ini yayasannya bergerak di bidang stroke pastinya, tapi kegiatannya apa aja sih sebetulnya sehari-hari atau kegiatan dari Yastroki ini. Tapi kita pengen flashback dikit nih Pak, waktu jadi komandan rumah sakit darurat RSDC ya, penanganan COVID-19 di Wisma Atlet ketika itu ada kesan yang sampai sekarang itu nggak bisa dilupain nggak sih Pak? Ya, saya di sana kan 1 tahun lebih sedikit lah ya, 1 tahun mulai dari Juni 2020 sampai September 2021 gitu. Dari waktu-waktu yang paling berkesan itu saat Delta ya, serangan varian Delta itu. Wah itu luar biasa kesannya karena kami terkesan membawai rumah sakit lapangan itu darurat COVID lapangan sebesar itu gitu ya, paling besar saya kira mungkin juga di dunia mungkin. Kami merawat 7.187 pasien. Ini saya kira luar biasa dan kesan saya di situ semua tidak ada yang atau sulit untuk tertawa gitu ya di sana kalau kita masuk ke rumah sakit. Tapi kami melihat teman-teman ternyata masih bisa tertawa ya, para relawan ini. Bawaannya wajah kencang terus gitu ya Pak? Ya karena bayangkan satu hari bisa menerima pasien pernah itu sampai 900 pasien sehari. Itu kan luar biasa Pak. Jadi dengan berbagai problematik disitulah kami melihat kesan teman-teman kami tetap luar biasa, kemudian memberikan pelayanan terbaik gitu ya untuk pasien. Saya kira ini suatu kesan yang luar biasa, kekompakan luar biasa untuk satu tujuan, memberikan pelayanan terbaik. Iya. Ada yang masih sampai sekarang kontak-kontakan nggak sih Pak? Misalkan sama pasien atau sama anak buah waktu itu di RSDC Wisma Atlet? Sama pasien, kadang-kadang secara tidak sengaja ketemu. Dok, saya waktu itu kan dirawat juga. Waduh, saya sampai kan begitu banyaknya. Jadi banyak alumni Wisma Atlet dalam tanda petik pasien yang nggak sengaja ketemu lagi gitu ya? Iya ketemu lagi. Jadi kebetulan teman juga jadi terus berlanjut. Kemudian dengan anggota yang sama-sama atau waktu itu sama-sama tim untuk menangani COVID ya kita tetap komunikasi. Dan kita bersyukur dari situ banyak yang sudah menduduki jabatan-jabatan penting ya. Saya sangat bersyukur. Terakhir kemarin saya ketemu dengan dulu adalah koordinator bidang pelayanan Wisma Atlet gitu ya. Nah, saat ini beliau kita sangat bersyukur beliau menjadi Direktur Utama Rumah Sakit Karyadi. Kemarin saya berkunjung ke beliau gitu ke sana dan kita bernostalgia luar biasa. Itu yang kita terus menjalin hubungan sebisa kami untuk ketemu para dulu pernah yang berperang di dalam Wisma Atlet itu dan beberapa yang lain relawan itu juga kalau ketemu pingin reuni juga ternyata. Ini yang saya kira kita bersilaturahmi terus tidak hanya saat kita bersama-sama menghadapi perang yang luar biasa, tapi kita bisa terus menjalin silaturahmi ke mereka. Ini saya kira anugerah luar biasa bagi saya, Mas, pribadi. Ya, sebagai anggota TNI ketika itu, kemudian terutama spesialisasinya di bidang medis, itu perang sesungguhnya ya waktu menghadapi pasien-pasien yang sedang melawan penyakit ini ya, COVID-19 itu gitu ya Pak tugasnya? Ya betul. Jadi saya kira ini kami sebagai dokter gitu ya dan tim gitu ya sebagai tim pelayanan kesehatan saya kira karena waktu itu kita juga harus menyatakan perang dengan pandemi ini gitu ya untuk menyelesaikan seperti apa dan kita bersyukur saat ini pandemi bisa selesai gitu dan masuk dalam proses endemi yang sudah dinyatakan oleh pemerintah. Jadi saya kira sebenarnya kita tiap hari kan melawan perang juga, melakukan perang juga, perang terhadap apa yang kita hadapi sehari-hari. Ya, kita harus menyelesaikan perang-perang itu dengan baik, walaupun skalanya kecil gitu. Jadi saya kira ini penting untuk kita bisa melakukan perang apapun. Kalau mungkin di
agama itu kayak berjihad gitu ya. Iya. Jihad kan tidak harus berperang kayak justru Turun yang ke paling medan perang berat, gitu ngangkat iya, senjata, nggak seperti itu. justru yang paling berat perang melawan nafsu kita Iya, kan. betul. Karena tuh kita saya berprinsip sih bagaimana kita selalu mudah-mudahan bisa berbuat baik untuk orang lain gitu. Nah, Amin, itu yang mudah-mudahan. saya kira ya saya berusaha terus di situ. Iya. Waktu itu sempat menyangka nggak sih Pak sampai berkepanjangan? Tadi kan Bapak bilang 1 tahun lebih ya ada di Wisma Atlet. Sampai menyangka seperti itu nggak? Karena kan saya dengar-dengar dari relawan-relawan, terus ada pasien juga yang kadang-kadang cerita sama Yasinta waktu itu. Ya udah, para petugas dokter semuanya ya tinggalnya di situ gitu. Mereka bahkan pulangnya ya harus hati-hati, hanya berapa bulan sekali. Sempat nyangka seperti itu nggak Pak? Kami di sana tidak pernah menyangka. Waktu itu kita berpikir dengan melihat pola grafiknya itu, wah ini udah grafiknya mulai landai, wah selesai nih. Tapi di sisi lain kami tetap dengan fenomen yang ada di dalam keseharian itu, saya berpikir ini belum bisa selesai dalam waktu katakanlah 1 tahun gitu ya. Dan nyatanya kan hampir 3 tahun ya, 3 tahun baru dinyatakan pandemi sudah selesai. Dan memang tidak pernah terpikir kapan selesainya. Dan yang kami hanya berpikir pada kami sebagai koordinator atau komandan di sana, jangan sampai semangatnya selesai gitu, Mas. Nah, itu yang saya berpikir. Harus kita terus bangkitkan. Mari kita terus tidak pernah berpikir kapan selesainya, tapi berpikir apa yang terbaik untuk melayani pasien-pasien COVID yang dirawat di Wisma Atlet itu. Karena pengabdian itu penting ya. Nah, sampai sekarang pun setelah tadi purna tugas dari RSDC Wisma Atlet untuk penanganan COVID-19, Pak Tugas memang masih praktek juga di RSPAD Gatot Subroto. Ini dengar-dengar katanya jadi salah satu dokter spesialis paling senior di sana ya Pak ya? Betul Pak? Iya, karena umurnya paling jadi senior, Mas. Bisa aja Pak Tugas nih, bukan karena kemampuan, bisa aja merendahnya. Iya, mungkin pengalamannya lebih dari mereka gitu ya. Jadi karena saya juga ikut ngajar di beberapa mahasiswa gitu ya. Kemudian kebetulan saya mendalami bidang neurologi, tapi yang udah masuk subspesialis gitu. Jadi di sana sekarang subspesialis neurologi ada neurorestorasi dan neuroengineering gitu. Jadi saya masuk dengan teman-teman dari akademisi kemudian di bidang itu. Nah, di situ memang saya paling tua lah membidangi pelayanan itu di Rumah Sakit Gatot Subroto. Kemudian kami juga ada alat-alat untuk melayani bidang neurorestorasi dan neuroengineering di situ. Ya mungkin di situlah mungkin saya paling senior dalam artian lebih dulu pengalamannya gitu. Ya, sudah berapa tahun Pak praktik di RSPAD atau mendalami spesialisasi neurologi ini? Kalau prakteknya saya mulai tahun 2005, jadi lumayan juga, Mas. Saya masih mahasiswa itu Pak. Oh gitu. Semester 3 atau semester 4 lah waktu itu. Oh iya. Ternyata Pak Tugas sudah tugas duluan ya, udah berjuang jadi dokter. Iya. Kemudian mendalami bidang itu saya sejak tahun 2008, Mas. 2008 sampai sekarang ini. Dan saya bersyukur tahun 2011 itu bidang itu masuk dalam kelompok studinya di bidang Perhimpunan Dokter Saraf waktu itu. Kemudian tahun 2021 lah ya, 2022 kemudian dimunculkan menjadi subspesialis bidang neurorestorasi, neuroengineering. Jadi kita bersyukurlah untuk dunia kedokteran berkembang terus demi bagaimana memberikan solusi pada pasien-pasien yang perlu penanganan itu. Oke, Pak Tugas ini ternyata ada yang mau interaksi. Kita sapa dulu nih Pak Okta di Cilengsi. Pak Okta. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Jenderal Tugas. Oh siap. Saya dari dulu pengen ngobrol sama dokter tentara nih, Bung Beri. Ada 2 pertanyaan. Silakan. Saya tertarik nih. Kalau Bapak sebagai dokter tentara, apa ikut perang beneran, Pak? Ini pertanyaan. Saya sering nonton film perang. Nah, apa juga ikut nembak musuh? Nah,
Apa cuma dipanggil medis datang ngobatin yang luka atau Iya. ikut tempur juga atau ikut perang nembak juga gitu. Hmm. Nembak. Kayak saya nonton film perang semalam juga nonton tuh ada Blackout Down. Apa ikut perang nembak musuh juga seperti tentara lain atau hanya mengobati yang luka? Itu satu pertanyaan tuh, Bung. Mengobati yang luka atau ikut tembak juga seperti Iya. tentara yang lain. Yang kedua, Pak prajurit karir itu keponakan pengen masuk PAPK ya, wajib militer. PAPK ya namanya, dari sarjana ya. Ya, Kenapa ya, dari saat ini. dokter bisa jadi jenderal, umumnya jadi jenderal, tapi dari jurusan ilmu sarjana lain jarang, Pak. Paling mentok kolonel katanya, benar atau enggak? Saya keponakan saya bukan dokter, dari sarjana jurusan Ya, umum ya, lah ya, ya. bukan dokter. Bisa nggak Pak jadi jenderal juga? Apa hanya dokter aja jadi jenderal? Maksudnya ya sarjana dokter aja lah bisa jadi nyampe jenderal atau sarjana lain bisa. Kadang saya bertanya, kok kata-kata jenderal dari sarjana ya itu dokter, ilmu lain ya mungkin ada tapi jarang saya temui. Nah Baik. itu malah bintang 3 kalau nggak salah ada tuh. Nah itu tadi pertanyaan menarik tentang ikut perang juga nembak musuh atau hanya dipanggil medis datang ngobatin yang luka atau bagaimana. Makasih Bung Berry. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Okta. Perangnya beda Pak, jadi perangnya lawan penyakit ini. Tapi nggak tahu nih, gimana nih Pak Tugas? Silakan. Iya, waduh, terima kasih Pak. Saya jadi mengingatkan waktu zaman-zaman masih apa? Umurnya masih lebih muda lah Pak. Saya waktu itu tergabung di pasukan Komando Cadangan Strategis ya, Kostrat gitu, Angkatan Darat. Jadi di salah satu batalion di 431 di Karyongo Makassar dan kemudian berangkat ke penugasan daerah rawan Pak di situ. Ya, saya merasa apakah itu perang atau tidak, saya merasa ikut terus bergerak bersama batalion itu, dan saat itu juga memang ada tembakan-tembakan musuh gitu sampai di atas kepala kami gitu ya. Jadi saya kira itu kami juga ikut berperang, dan saya sama teman tim yang di kelompok itu, wah kita kalau musuh ke depan gitu kita tembak gitu. Nah, itu kan. Jadi terjawab Pak Okta, Selain- jadi ikutan perang juga. Nah, di sisi lain kita tetap melakukan sebagai dokter kalau ada prajurit yang perlu penanganan kedokteran karena sakit dan sebagainya, kita tetap sebagai dokter melakukan tugasnya di situ, gitu ya, bersama ada perawat dan lainnya. Saya kira kita, ya kebetulan saya bersyukur mungkin tidak seluruhnya juga ikut berperang. Waktu itu kami dapat penugasan perintah untuk ikut berperang. Jadi ya itu pengalaman tersendiri sebagai dokter tentara gitu. Kemudian kalau kebanyakan kok dokter yang bisa jadi Jenderal. ya. Yang lain jarang ya, memang mungkin di saat ini kebetulan jabatan jenderal atau bintang 1, bintang 2, bahkan ada bintang 3 itu banyak di kesehatan ya. Kemudian di skop lain juga ada gitu. Bahkan kemarin juga, kalau ngeliat dulu gitu ya, dokter, kemudian dokter sih ya, itu bisa Ibnu Sutowo gitu ya, itu kan tentara juga, itu bisa bintang juga. Kemudian teman kami ada di waktu itu menjabat bintang itu di asisten perencanaan gitu, bahkan sampai menjadi asisten waktu itu wakil, kemudian asisten perencanaan. Saya kira ini dari wamil kalau itu waktu itu luar biasa juga, teman-teman luar dokter juga bisa jadi bintang gitu ya. Ada beberapa yang jadi bintang. Orang psikologi juga bintang. Kemudian yang lainnya juga ada yang di kepolisian juga beberapa jadi bintang gitu. Jadi saya kira terbuka juga peluangnya. Yang paling penting adalah bagaimana sebagai prajurit baik di TNI maupun di kepolisian itu harus berbuat yang terbaik supaya bisa memberikan terbaik pada satuan dan bermanfaat tentunya bagi masyarakat Indonesia, baik itu dalam konteks pertahanan maupun keamanan bangsa ini gitu. Saya kira itu Pak Okta tadi yang pengalaman kami. Pengalamannya ya. Mudah-mudahan terjawab ini Pak Okta. Kita lanjut lagi Pak Tugas ke Pak Sunarno di Cikarang, sebelum nanti saya mau gali lebih dalam lagi nih tentang Yastroki dan juga kesehariannya Pak Tugas ya. Selamat pagi Pak Sunarno. Selamat pagi Mas Berry, selamat pagi Pak Dokter. Ya, Dokter Tugas, silakan Pak Sunarno. Dokter Tugas, iya Dok, di Indonesia ini kan pasien stroke itu kan tambah terus ya kalau ngelihat grafiknya gitu.
kan ini sangat terkait dengan ahli syaraf biasanya kalau pasien stroke itu ya kalau di rumah sakit. Dokter kan tadi spesialis neuroengineering sama neurorestorasi gitu ya. Kalau untuk kasus syaraf ini sebetulnya harapan untuk bisa sembuh dengan teknologi dengan keilmuan neuroengineering dan neurorestorasi itu seperti apa ya dok? Jadi biar pasien-pasien syaraf di Indonesia itu paham kalau ada solusi yang terbaru gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Sunarno. Ini langsung Terima pada kasih nih. poinnya sesuai dengan kapasitasnya Pak Tugas ini. Langsung Pak Tugas, Dokter Saya Tugas. kira ini poin yang sangat penting juga untuk bicara tentang stroke gitu ya. Jadi kalau tentang stroke itu kita tangani sejak awal gitu ya. Orang kena stroke itu langsung jam-jam pertama harus ditangani. Itu idealnya begitu, walaupun banyak faktor kendala di Indonesia tentunya, dan di dunia juga itu sangat terbatas waktu untuk menangani yang cepat bisa pulih lagi gitu. Nah kalau setelah itu baru bicara restorasi gitu, sama engineering gitu di situ. Dengan harapan dengan bidang ini kita betul-betul bisa melimitasi kecacatannya. Jadi pemulihannya dipercepat gitu ya. Percepatan itu memang sangat tergantung dari berapa luasnya gangguan ya, yang katanya tersumbat nanti jaringannya yang mati seluas apa, atau misalkan satu lagi yang pembuluh darah pecah gitu ya, yang tersumbat oleh gumpalan darah itu sejauh apa gitu. Itu sangat berpengaruh pada pemulihan tadi. Tapi dengan neurorestorasi, neuroengineering itu berupaya bagaimana mempercepat pemulihan tadi ya, yang diharapkan misalkan wah ini baru pulih 1 tahun misalkan, ini bisa dipercepat lebih cepat lagi kalau bisa, kita hitungannya bulanan di situ. Nah memang bicara masalah pemulihan stroke sangat bervariatif. Nah kami di Yayasan Stroke Indonesia kemudian kami juga ada menyiapkan satu yayasan juga namanya Yayasan Kresna di sana gitu ya. Dan juga ada dari berbagai klub gitu ya, ada Indonesia Stroke Club, Jakarta Stroke Club, dan komunitas lain. Cerita-ceritanya banyak variatif gitu ya. Ada pemulihannya lama gitu ya, bahkan ada seorang penderita stroke yang menginformasikan ke kami, saya setelah 4 tahun baru bisa bicara gitu. Wah ini kan ada proses pemulihan terus menerus gitu. Nah dari itu dari sisi neurologi, dari sisi ilmu neurorestorasi engineering, bagaimana kita bisa mempercepat itu dengan berbagai teknologi saat ini. Jadi kami berkecimpung di dalam konteks restorasi teknologi untuk mempercepat pemulihan pasca stroke terutama ya. Baik teknologi bidang ada modulasi dengan elektromagnet gitu ya. Kemudian teknologi bio seperti ada bioengineering, ada menggunakan sel-sel terapi dan lain sebagainya. Kemudian juga mempercepat dengan proses katakanlah pembedahan gitu ya, memasang alat-alat ya dari teman-teman bedah saraf. Kemudian ada namanya di bio computer interface gitu ya, di interfase. Jadi network di otak, fungsi-fungsi itu ditransferkan ke komputer, kemudian ditransfer lagi ke organ-organ tangan atau fungsi-fungsi lain, membantu percepatan, termasuk transfer dari katakanlah kebutaan gitu ya, ngomongnya sulit gitu, nanti ditransfer dengan computerized tadi. Ini suatu teknologi yang ke depan dan ini masih berjalan gitu ya. Tapi yang paling simpel yang kami kerjakan lebih simpel itu dengan neuromodulasi elektromagnet tadi. Jadi mempercepat untuk pemulihan motorik, bicara gitu ya, menelan dan lain sebagainya. Saya kira itu Pak Sunarno ya. Ada kondisi-kondisi tertentu juga kah yang harus dilihat sebelum tadi menerapkan teknologi neuroengineering dan yang lain itu tadi, Dok? Secara kedokteran pasti semua tindakan itu harus dievaluasi sebelumnya. Artinya memungkinkan tidak untuk dilakukan tindakan itu karena semua tindakan pasti mempunyai efek yang kita harapkan baik, tapi di sisi lain pasti juga bisa menimbulkan efek samping yang mungkin justru mengganggu pemulihan atau dari sisi pasien ini. Ini yang terus harus ada evaluasi,
monitoring, pasca itu juga harus dimonitoring. Intinya harus benefit atau memberikan keuntungan bagi pemulihan fungsi dari pasien-pasien itu. Sejauh ini sudah cukup banyak pasien-pasien yang ditangani oleh dokter tugas yang memanfaatkan teknologi ini dan berhasil pulih pada akhirnya. Ya, alhamdulillah memang banyak yang cepat pulih gitu ya, tapi juga ada yang lama pulihnya gitu ya. Dan saya kira teknologi itu juga ada yang cepat memulihkan, tapi ada juga mungkin yang belum berefek dengan baik. Tapi teknologi terus macam-macam kan, jadi dikembangkan terus. Intinya bagaimana kita bisa memulihkan pasien itu lebih cepat dari yang seperti dari waktu perkiraannya awalnya gitu ya. Dan penting lagi tentunya ini yang bersangkutan harus mempunyai mental, harus cepat pulih gitu ya, atau semangat untuk cepat pulih dan berupaya untuk bagaimana cepat pulih itu. Dan tentunya selalu dalam kita harus berdoa supaya Yang Maha Kuasa juga memberikan kepulihan lebih cepat itu. Ya. Oke, sebelum kita lanjut ngebahas tentang stroke lebih dalam ya, karena prevalensinya cukup tinggi juga sebetulnya ya. Kadang-kadang stroke itu dibilang silent killer lah, segala macam. Kadang-kadang juga ada masyarakat di Indonesia yang tanpa pernah melakukan pengecekan atau check up, medical check up, tahu-tahu kok terkena stroke dan lain sebagainya. Tapi kami ingin tahu juga ini, dokter tugas, di Yastroki ini sebetulnya apa saja sih kegiatannya dan bagaimana dokter tugas menjalani kegiatan di Yastroki ini? Ya, Yastroki itu suatu yayasan non pemerintah ya, artinya sebagai lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang beberapa kegiatan, intinya membantu pemerintah untuk bersama-sama menurunkan angka kejadian stroke dan angka kecacatannya di situ, atau dampak ya, angka dampak dari stroke. Dampak tuh berbagai macam gitu. Nah, dalam kesehariannya kita melakukan seperti misi-misi yang kita lakukan, promotif, preventif terhadap stroke gitu ya. Kemudian juga bagaimana membantu dengan membuat suatu komunitas-komunitas seperti Club Stroke gitu ya, untuk pemulihan-pemulihan, karena dilihat justru keseharian kalau mereka para penderita pasca stroke, kalau ada beberapa yang nyebutkan jadi stroker itu Mas Ferry, jadi stroker gitu ya. Jadi, itu kalau berkumpul, bergabung, mereka saling tukar berbagi gitu ya, saling berbagi, ternyata ada impact percepatan pemulihan, paling tidak semangatnya jadi lebih tinggi lagi untuk pemulihan. Ini saya kira suatu hal yang sangat bagus, yang itu tugas-tugas kami di Yayasan Stroke Indonesia. Kemudian juga bagaimana kita berkolaborasi dengan rumah sakit untuk rumah sakit itu lebih siap untuk menangani kalau ada pasien-pasien yang baru itu kena stroke ditangani di rumah sakit. Saya kira ini di sisi lain juga ada kita melakukan tentunya secara misi, kita harus mendata informasi dan itu menjadikan suatu data-data penelitian tentunya untuk ke depan, yang walaupun ini kita masih terus berupaya data-data itu berbagai kegiatan kami. Dan terakhir kemarin yang terbaru gitu, kemarin kami ikut melepas melepas stroker gitu ya, stroker atau insan pasca stroke yang karena sudah merasa sembuh gitu ya, sudah sembuh gitu, berjalan kaki dari Jogja menuju Bandung. Ini luar biasa nih. Ini hari ketiga ini. Kemarin saya pantau tadi pagi, laporan dari pantau sudah berada di Purworejo gitu. Usia berapa itu, Dok? Usianya 69 tahun. Ini suatu apa yang luar biasa. Pesan saya sih ini, beliau ingin menyampaikan semangat tetap bahwa stroke bisa dipulihkan. Kemudian yang paling penting ini jangan sampai terkena stroke. Jadi promotif, jangan sampai terkena stroke. Ini saya kira misi mulia yang luar biasa. Mewarisi atau melanggengkan semangat Siliwangi, karena dulu Siliwangi kan dari Jogja pindah kembali ke Bandung gitu ya. Iya. Nanti kita ngobrolin juga tuh, Dok ya, bagaimana nih caranya jangan sampai terkena stroke. Saya dengar-dengar bahkan
usia dari orang-orang yang terkena stroke ini bahkan cenderungnya lebih muda sekarang. Nanti kita ngobrolin juga sedikit banyak hal itu. Nah, ya stroke ini berdirinya sejak kapan sih sebetulnya? Sebenarnya sudah cukup lama ini, sejak tahun 1989 ya. Waktu itu diinisiasi oleh Bapak waktu itu Menko Kesra kalau tidak keliru, Bapak Suparjo Ristang ya. Beliau menggagas untuk mendirikan Yayasan Stroke Indonesia. Sudah sekitar 34 tahun berarti ya? Ya, kita sudah kemarin Januari tahun lalu menyelenggarakan Januari tahun ini menyelenggarakan ulang tahun ke-34 ya. Gitu. Semoga ini kita terus berlanjut untuk berkiprah bisa membantu masyarakat khususnya dan juga membantu pemerintah dalam menangani stroke. Kalau kami ada semangat bahwa kita menggelorakan perang semesta melawan stroke gitu. Dan itu kita udah canangkan waktu Jambore Stroke Indonesia pertama di Yogyakarta tahun lalu. Dan kita rencanakan nanti ada Jambore Stroke Indonesia kedua rencana kami di Jakarta bersama cabang Jakarta kita siapkan itu ya. Nah, ya stroke ini sudah ada di seluruh Indonesia belum sih, Dok? Kita inginnya secara bertahap seluruh provinsi minimal itu kita ada perwakilan cabang-cabang ya. Ini yang paling aktif di Yogyakarta, kemudian ada di Semarang, di Jakarta juga ada cabang Jakarta, Medan gitu ya, cabang Cirebon, kemudian ini sebentar lagi kita bentuk juga cabang di Papua juga udah siap teman-teman di sana, dan cabang-cabang lain kita akan terus tumbuhkan ya, kita tumbuhkan. Yang penting adalah semangatnya bagaimana kita membantu solusi pada khususnya yang terkena stroke, tapi membantu solusi jangan sampai terkena stroke. Dengan prinsip bahwa stroke itu bisa dicegah, bisa diobati, bisa dipulihkan, yaitu Mas Berry. Jadi ini yang kita semangat bersama di situ. Ya, Dok, kita mulai ngobrolin tentang stroke secara keseluruhan nih ya. Ini stroke ini kenapa begitu penting diketahui oleh masyarakat di Indonesia? Sebetulnya kalau dari perspektif dokter tugas bagaimana stroke ini? Kami tentunya mengenal stroke lebih dalam lagi setelah menjadi dokter saraf ya, dokter saraf. Dan memang stroke ini kan tidak ada yang pernah menyangka. Jadi, kita katakan stroke itu bencana, ya, bencana. Tapi stroke itu mempunyai tanda-tanda atau faktor risiko yang kita secara kedokteran kita sebut punya faktor risiko, dan itu bisa dicegah gitu ya, stroke. Dan stroke itu kalau bencana itu dampaknya luar biasa. Jadi ini masalah serius dari stroke itu, sehingga kita harus konsen. Karena dampak itu bisa dampak dari secara fisik, secara mental, secara spiritual, dan juga dampak secara ekonomi. Ini yang luar biasa gitu. Nah, kita bisa melihat ekonomi, katakanlah seseorang yang pernah sedang menjabat jabatan tertentu atau bahkan pegawai dan lain sebagainya, itu saat itu kan langsung terputus pekerjaannya. Ya, yang harusnya masih bisa berkarya karena stroke ini tiba-tiba langsung berhenti total gitu karena harus istirahat ya. Ada istilah lain bercerai gitu, bercerai. Nah, ini yang bahaya di situ, dampak luar biasa itu. Nah, oleh karena itu menjadi concern luar biasa untuk stroke ini. Nah, secara angka kejadian stroke itu tinggi terus gitu ya. Angka kematiannya juga tinggi di Indonesia, kalau tidak keliru data mengatakan nomor 1 itu untuk menyebabkan kematian dari penyakit-penyakit yang di Indonesia. Betul nggak? Kemudian semakin muda usia-usianya yang terkena stroke ini. Usia saat ini bergeser nih. Kalau dulu ngomong stroke pasti ya udah lansia, udah usia tua. Sekarang lebih dari 15% itu menggeser pada kelompok usia sampai 15 tahun gitu. 15 tahun sampai 45 tahun. Ini 15 tahun itu kategori ya, remaja, anak-anak, Dok. Ya, itu data dari dunia gitu ya. Dan Indonesia juga saya kira usia-usia muda mulai muncul terserang stroke ini. Ini saya kira menjadi problematik dari kalau kita bicara SDM ke depan gitu ya. Jadi itu ancaman SDM ya. Ancaman ekonomi dan seterusnya. Nah, itulah menjadi concern. Nah, secara biaya ternyata stroke juga
termasuk 4 besar dari penyakit yang berbiaya tinggi seperti jantung, ya, kanker, kemudian gagal ginjal. Oleh karena itu pemerintah juga menempatkan prioritas bahwa stroke menjadi penanganan prioritas penyakit itu ya, di Indonesia bersama jantung, kanker, dan gagal ginjal. Nah, oleh karena itu Mas Berry, dan ini menjadi hal yang kenapa sih stroke menjadi perhatian? Ya, saya kira ini yang kita harus perhatikan, jangan sampai terkena stroke. Ya, yang itu yang paling penting. Caranya bagaimana? Jangan sampai terkena stroke. Apalagi tadi ada fakta usia 15 tahun saja udah ada yang kena, Dok. Ya. Nah, ini pemerintah juga sudah mengajak untuk promosi preventif gitu ya. Kalau di pemerintah sudah ada istilah cerdik itu, Mas Ferry. Cerdik itu singkatan gitu ya. Apa itu? C-nya cek kesehatan secara rutin gitu, secara berkala. Jadi mengecek gitu. Ada faktor risiko nggak kita? Kalau ada faktor risiko, dicek, diobati dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian E-nya itu sebenarnya ini ya secara umum sih. Kalau di luar itu orang kan banyak minum alkohol gitu ya, nyahkan alkohol gitu ya. Juga merokok, nyahkan rokok atau faktor-faktor yang selain faktor risiko itu kita harus kendalikan terus. R gitu ya, gitu. R-nya itu rutin berolahraga. Nah ini yang penting nih. Saya pikir kita harus pola hidup sehat, harus bangun tidur, paling tidak ada bergerak gitu ya, olahraga untuk mencegah stroke juga. D-nya diet yang baik gitu ya, seimbang ya. Kemudian I-nya istirahat yang cukup nih, harus aktivitas istirahat harus cukup, dan K-nya kendalikan stres. Itu cara saya kira yang paling simpel. Mengendalikan, pengecek apakah ada hipertensi, karena faktor risiko stroke itu yang bisa kita kendalikan hipertensi yang paling banyak terjadian pada stroke itu, kemudian jantung ya, diabetes ya, kencing manis ya, kolesterol dan lain sebagainya. Ini saya kira bisa dicek. Itu cara yang mudah untuk kita semua. Oke. Dokter, ini ada beberapa WA yang masuk, ada apresiasi dari Pak Budi Tanjung ya di Jakarta. Kami sangat apresiasi peran dan totalitas dari para dokter termasuk dokter tugas menyelamatkan masyarakat dari COVID-19 selama dipimpin di Wisma Atlet ya. Wisma Atlet dipimpin oleh dokter tugas. Berbekal pengalaman tersebut ke depannya bagaimana nih? Adakah program-program dalam membuat Yastroki bisa menekan jumlah penderita stroke meningkat agar kasus stroke tidak terus meningkat di kemudian hari? Dan peran seperti apa yang diharapkan dari berbagai kalangan seperti pemerintah atau stakeholder terkait untuk memerangi stroke ini, Dok? Pak, ya ini luar biasa. Saya salam hormat, apresiasi dari beliau. Ini kawan sebenarnya, brother nih, brother Pak Tanjung. Bromance gitu ya? Bromance. Jadi beliau juga termasuk yang penyemangat luar biasa. Saya kira masalah stroke ini ya kita harus terus berperang terus ke depan. Dan kami mengusulkan ada suatu ekosistem yang dibangun, mulai dari kawasan mikro gitu, mungkin di RT, RW gitu ya, mikro di keluarga gitu ya, harus membangun bagaimana mencegah stroke itu. Terus berlanjut kawasan katakanlah kecamatan sampai makro itu ya provinsi dan nasional. Kita bangun ekosistem itu untuk mengendalikan stroke dengan baik. Nah ini harus dilakukan oleh semua atau peran stakeholder yang multi helik tadi gitu. Dan ini tidak bisa sendiri gitu ya, bersama pemerintah, bersama-sama lembaga non pemerintah, bersama-sama penting lagi bersama-sama masyarakat gitu ya. Masyarakat karena individu gitu ya, itu harus berperan aktif untuk betul-betul mencegah stroke tadi. Jadi saya kira ke depan kita harus membangun ekosistem, harus stakeholder yang multi helik tadi, kita harus bersama-sama kolaborasi, istilah kami kolaborasi untuk berperang melawan stroke dari hulu ke hilir gitu, dimanapun berada. Ya itu saya kira Mas. Dokter tugas terakhir, Yastroki ini dengan di bawah kepemimpinan dokter tugas mau dibawa ke arah mana ke depannya, atau ada program-program ke depan yang ingin dilakukan? Iya, saya kira kita meneruskan juga sebuah visi misi dari ketua-ketua sebelumnya ya, kita membawa ke depan lebih berperan gitu ya dalam promotif preventif bersama-sama stakeholder yang lain gitu ya, dan kita ingin bahwa Yastroki itu semakin lebih berperan
menjadi bagian dari solusi gitu ya untuk menangani stroke ini, dan kita harus berkolaborasi. Kemarin kami sudah berkolaborasi juga menegaskan kembali kepada Ketua Perhimpunan Dokter Neurologi Indonesia, kemarin baru melakukan kongres di Semarang. Kami menegaskan kembali dengan beliau untuk sama-sama memerangi stroke ini. Dan tentunya yang kemarin lagi ini sedang berjalan aksi jalan kaki ini dari Bapak Komarudin, saya kira membuat kami itu harus semakin lebih berkolaborasi lagi untuk semangat dari Siliwangi gitu ya. Salah satunya semangat Siliwangi. Yang di daerah lain juga saya kira ada semangat-semangat sesuai wilayah masing-masing untuk bersama-sama menggelorakan promotif, preventif atau kampanye pencegahan terhadap stroke ini. Saya kira itu yang kami Yastroki ingin bawa dalam konteks lebih membangun kolaborasi dan lebih menekankan kampanye untuk preventif terhadap stroke. Karena dengan preventif ini tentunya angka stroke akan turun, kemudian kejadian kematian juga akan turun. Kita harapkan kejadian disabilitas atau kecacatan juga akan turun. Saya kira ini yang kita harus sadari bersama-sama ya, tidak hanya Yastroki tapi bersama-sama pemerintah dan non-pemerintah dan masyarakat dan semua stakeholder yang ada untuk membangun kolaborasi yang berperang semesta melawan stroke ini. Baik. Dokter Tugas, terima kasih untuk waktunya. Tadi kita flashback sedikit tentang bagaimana kegiatan waktu di RSDC Wisma Atlet. Sungguh luar biasa kita melewati pandemi ini. Kemudian tentang stroke juga. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita boleh ngobrolin lagi nih, Dok. Karena ini banyak banget yang mau interaksi sepertinya via WA. Ini banyak yang sudah mulai nanya-nanya tentang stroke, mengenai pengobatan, mengenai bagaimana cara mencegah, tentang kondisi mereka dan lain sebagainya. Tapi karena Dokter Tugas harus bertugas juga di hari ini, kita akhiri perbincangannya dalam Power Breakers. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat selalu Dokter Tugas. Selamat menjalankan kegiatan di hari ini. Terima kasih sekali lagi ya. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Selamat pagi. Terima kasih para pemirsa ya. Selamat pagi.